welcome back to Be Smarter English. Hari ini kita akan melanjutkan latihan soal tentang jenis kata ya, atau part of speech. As usual, 10 seconds for each question. Kita langsung ke number 4. Mulai. Time is up. We shall send her a bunch of beautiful flowers tomorrow morning ya. Kami akan mengirim dia atau mengirimi dia perempuan ya, seikat a bunch of beautiful flowers, bunga-bunga cantik tomorrow morning, besok pagi. Kita akan membahas mulai dari kata yang pertama, yaitu we ya. We itu artinya kami. We itu termasuk pronoun ya, tepatnya subjek pronoun atau kata ganti orang sebagai subjek, artinya kami. Nah, kenapa disebut subjek pronoun? Ya udah jelas, karena disimpannya sebagai pelaku di awal kalimat ya. Yang kedua, shall. Shall itu sama dengan will, artinya akan ya. Nah, shall dan will itu sama dengan can, may, masuk, yaitu termasuk kategori modal. Nah, sama dengan MISR, yaitu merupakan kata bantu atau auxiliary verb atau kata kerja bantu ya. Tapi bentuknya model. Kalau MISR was were kan auxiliary verb tapi bentuknya to be. Kalau shall sama will sama dengan can, may, masuk, yaitu auxiliary verb atau kata kerja bantu tapi bentuknya modal, artinya akan. Nah, bedanya apa shall sama will? Kalau shall itu untuk I dan we. Jadi kalau subjeknya I sama we, kita pakainya shall, sisanya pakai will, tapi artinya sama, yaitu akan. Yang ketiga, send. Send ya. Send di sini artinya mengirim atau mengirimkan, mengirimi ya. Di sini letaknya sebagai kata kerja pokok atau predikat ya. Mengirimi ini berarti action, berarti termasuk verb atau kata kerja. Artinya adalah mengirim. Kemudian yang keempat, her. Nah, her itu merupakan kata ganti atau objek atau pronoun ya, yang dari dia perempuan, yaitu she, tapi letaknya sebagai objek, yaitu her. Jadi her itu merupakan pronoun, tepatnya adalah objek pronoun, yaitu kata ganti sebagai objek dari she atau dia perempuan satu orang. Nah, kita kan suka bingung, her itu kan ada yang kepemilikan, ada objek pronoun ya. Nah, kita kalau her di sini nih disimpannya setelah kata kerja, ini objek. Kalau her di depannya langsung ada benda, her book itu berarti possessive adjective atau kepemilikan ya. Nah, tapi dua-duanya sama, termasuk pronoun. Artinya nya, atau maaf, artinya dia ya, karena sebagai objek. Kalau nya berarti sebagai kepemilikan dari si. Kemudian kata berikutnya adalah e. E artinya seekor seorang, merupakan artikel. Tepatnya adalah indefinite article, yaitu artikel tidak tentu atau kata sandang tak tentu. Kenapa disebut kata sandang tak tentu? Karena artikel itu termasuk determiner atau kata sandang ya. Nah, itu termasuk indefinite article, yaitu disebut apa? Kata artikel tidak tentu atau kata sandang tidak tentu karena mengacu atau merujuk pada benda yang tidak spesifik. Kayak sebuah rumah ya, dia membeli sebuah rumah kemarin. Rumah yang mana, sebuah rumah yang mana gitu. Kan kita taunya cuma sebuah rumah, tapi nggak ada
nggak diketahui rumah yang mana gitu. Jadi nggak spesifik, tapi rumah secara umum di sana. Nah, jadi bedanya sama artikel yang yang tentu, yaitu the ya. Kalau the itu untuk menunjukkan membingkai kata benda yang udah tentu atau pasti atau sudah diketahui sebelumnya. Nah, makanya disebut definite article. Nah, itu artinya seekor seorang ya. Pokoknya bendanya satu gitu ya. Ada dua kan, artikel itu ada sama an ya. Kalau itu sebuah seekor seorang, tapi artinya itu, tapi bendanya diawali dengan huruf konsonan. Kalau an itu sebuah seekor seorang, tapi bendanya diawali dengan huruf vokal atau ketika diucapkan menggunakan huruf vokal. Kayak apple, an apple. Tapi kalau book ya. Kalau apple itu dibacanya nih, apple. Jadi pakainya an. Tapi kalau university, universitas ya, meskipun diawali dengan huruf U, tapi pas diucapkan university, maka itu harus pakai nggak boleh pakai an. Karena ketika dibaca bukan university, tapi bukan an university, tapi maaf, bukan university, tapi university, maka menggunakan Berikutnya, bunch. Bunch itu artinya seikat ya. Nah, bunch itu termasuk noun atau kata benda. Tepatnya adalah collective noun, yaitu kata benda bukan segelundung, sekumpulan atau sekelompok ya. Menunjukkan kumpulan atau sekelompok orang, benda atau hewan. Makanya kalau a bunch ada a bunch of-nya. Artinya seikat dari bunga-bunga cantik seperti pada soal di atas ya. Nah, jadi bunch itu apa? Artinya seikat, merupakan kata benda yang menunjukkan kumpulan atau collective noun. Kemudian berikutnya ada of. Of itu merupakan salah satu atau termasuk pada preposisi atau kata depan ya. Nah, arti of itu bisa diartikan dari ya, tapi bukan dari yang menunjukkan jarak. Kalau dari yang menunjukkan jarak kan from ya, dari artinya from school, dari sekolah gitu. Kalau of itu menunjukkan seperti pada soal di atas, a bunch of beautiful flower, yaitu seikat dari bunga-bunga cantik. Of di sini menunjukkan ini merupakan bagian dari ini gitu. Ini ya, semoga mudah dipahami ya. Artinya bunga-bunga cantik yang merupakan bagian dari seikat ini. Beda kalau a bunch beautiful flower atau misalkan sekeranjang bola, a basket of ball. Beda kalau tanpa of, jadi a basketball, jadi bola basket ya, bukan sekeranjang bola. Jadi of itu diperlukan untuk menunjukkan seikat apa atau sekeranjang apa gitu. Nah, bisa diartikan dari. Nah, kemudian kata berikutnya adalah beautiful. Beautiful itu artinya cantik. Cantik di sini menerangkan kata benda, yaitu flowers ya. Nah, kalau yang menerangkan kata benda itu adalah kata sifat, yaitu adjective. Jadi beautiful itu termasuk adjective atau kata sifat, artinya cantik. Kemudian berikutnya flowers. Flowers itu bunga. Ini flowersnya ada s-nya jamak ya. Berarti flower itu termasuk kata benda bisa dihitung atau countable noun. Makanya ada bentuk jamaknya. Kalau benda tidak bisa dihitung kan tidak ada bentuk jamaknya. Ya. Flowers di sini termasuk noun atau kata benda. Artinya bunga. Nah, yang terakhir tomorrow morning. Tomorrow morning itu artinya besok pagi. Nah, ini jelas merupakan kata keterangan, yaitu adverb ya. Lebih jelasnya lagi, tomorrow morning itu adalah keterangan waktu yang sudah pasti ya, karena udah tentu besok pagi gitu ya.
Makanya disebut adverb of definite time atau keterangan waktu yang sudah tentu. Artinya besok pagi. Nomor berikutnya, number 5. Mulai. Time is up. Reading books can improve your knowledge. Membaca buku-buku bisa meningkatkan atau mengembangkan ya your knowledge, pengetahuan kamu. Kita mulai dari kata yang pertama, yaitu reading. Nah, kita sering menemukan reading itu adalah verb 1 ditambahin ing atau verb ing ya dari read. Nah, kita kan sering menemukan reading verb ing itu dalam present continuous ya, yaitu artinya sedang membaca ya. Nah, tapi reading di sini bukan menunjukkan action atau predikat sebagai kata kerja sebagai predikat, tapi di sini adalah kata benda, yaitu gerund ya. Apa itu gerund? Gerund itu adalah pembentukan kata benda dengan cara menambahkan ing pada kata kerja, tapi fungsinya bukan sebagai kata kerja sebagai predikat gitu ya, tapi sebagai kata benda. Nah, jadi reading book di sini bukan berarti apa? Bukan berarti sedang membaca buku, bukan, tapi membaca buku-buku. Reading di sini adalah noun atau kata benda ya. Artinya adalah membaca. Yang kedua, noun book ya. Book itu buku-buku termasuk kata benda ya atau noun. Book ini ada bentuk jamaknya nih s. Berarti termasuk benda bisa dihitung atau countable noun ya. Artinya buku-buku. Yang ketiga, can. Can itu termasuk ke model. Nah, merupakan auxiliary verb atau kata kerja bantu atau termasuk verb ya. Karena auxiliary verb itu termasuk verb. Karena fungsinya membantu kata kerja. Tapi bentuknya model gitu. Kalau MISR kan bentuknya to be, sama auxiliary verb atau kata kerja bantu ya. Tapi kalau can itu sama dengan will, shall, may, must ya. Artinya bisa. Kalau may artinya boleh, must artinya harus ya. Kalau sudah artinya seharusnya. Tapi sama, merupakan termasuk kategori verb, yaitu auxiliary verb atau kata kerja bantu. Berikutnya adalah improve. Improve itu meningkatkan atau mengembangkan ya. Di sini sebagai kata kerja pokok atau predikat ya. Termasuk verb atau kata kerja, artinya meningkatkan. Kemudian your. Your itu merupakan possessive adjective dari you atau bentuk kepemilikan dari you, tapi di depannya harus ada kata bendanya. Kan kita your book, your hair ya, nggak boleh your aja, makanya disebut possessive adjective dan itu termasuk kata ganti atau pronoun, artinya milik kamu atau kepunyaan kamu. Nah, yang terakhir knowledge. Knowledge itu pengetahuan ya. Pengetahuan itu termasuk konsep atau ide ya. Kan kata benda itu atau noun itu dipakai untuk menamai barang ya atau benda, orang, hewan, sama ide atau konsep dan tempat ya, kayak Malaysia, Inggris ya, itu termasuk kata benda. Nah, jadi knowledge itu termasuk kata benda atau noun, tapi abstrak atau konsep yang tidak bisa dilihat, tapi termasuk kategori kata benda, artinya pengetahuan. Nah,
Gimana teman-teman? Semoga mudah dipahami ya, dan apa yang sudah saya jelaskan tidak membuat rumit atau pusing ya. Intinya semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sekian dari saya untuk kesempatan ini. Jika ada saran atau pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan nyalakan tombol lonceng kamu ya, supaya kita bisa berjumpa lagi di pertemuan berikut, di video berikutnya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.